Halo, hari ini aku mau menyampaikan tentang bagaimana sih cara menulis memori itu. Yang pertama itu adalah kita perlu menentukan fokus memori kita dulu ya. Ya syukur-syukur nanti akan menjadi sebuah buku dan bukunya itu nanti dijual dan itu akan menambah passive income kita. Pertama-tama kita harus fokus dulu mengolah tujuan memori kita. Kita perlu menentukan dulu nih tema utama ya. Periode khusus dalam hidup kita itu pasti saja banyak sekali ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan bisa juga menceritakan masa kecil kita di waktu kita TK ya. Kemudian juga bisa kita menentukan niche yang sangat khusus ya. Mungkin kita bisa menceritakan di awal-awal itu adalah perjalanan karir kita dulu. Itu bisa menjadi salah satu tujuan utama fokus. Kemudian adalah yang kedua itu kita harus mengumpulkan kenangan dan pengalaman. Sesuatu hal yang sifatnya itu memberikan kenyamanan bagi kita dan itu membekas di dalam hati kita mesti tulis tuh. Karena siapa aja yang memiliki ide dan itu memiliki kumpulan kenangan yang ada di dalam otak, kalau bisa langsung ambil di catatan, ambil handphone, ditulis di Telegram, di save message atau di WhatsApp gitu. Karena sewaktu-waktu itu nanti akan bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita. Kemudian yang biasanya yang aku olah itu langkah ketiganya adalah itu membuat rencana dan garis besar atau membuat outline. Buat rencana dan garis besar ini akan membantu kita ya sebagai penulis memoir. Biasanya kalau kita menuliskan beberapa outline, aku biasanya menuliskan outline itu 1-5 atau 5-10 lah. Itu biasanya enak kalau membuat outline garis besar itu. Kita bisa menceritakan secara runut. Nah, makanya pentingnya untuk membuat outline seperti itu garis besarnya. Kemudian yang keempat tidak kalah pentingnya adalah menulis. Sesuatu karya itu kalau nggak ditulis atau kalau tidak ditulis ya percuma aja ya kan. Dan yang kalau perlu itu menulis draft pertama itu adalah yang sangat-sangat penting di awal-awal. Kemudian juga yang langkah selanjutnya di langkah keempat ini adalah step yang kedua, gunakan detail yang hidup ya. Ya kemudian kita bisa menyertakan detail sensorik seperti penglihatan kita, pendengaran kita, rasa, bau dan segala macam itu kita tuangkan dalam tulisan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dalam tulisan memoir itu juga ada sifat jujur dan autentik. Dan yang kelima, kita harus merevisinya. Tapi yang aku maksudkan di sini adalah dari outline, misalkan outline kalian itu dari 1-10 atau 1-30, ya udah tulis aja semuanya. Habis tulis semuanya baru nanti diedit. Yang penting kita tumpahkan semua yang ada di dalam otak. Kemudian sesuai dengan outline. Itu sih kalau tips dari aku. Semoga bermanfaat ya.